bahwa dirinya mewacanakan untuk membuka pintu maaf bagi koruptor, asalkan koruptor itu mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi seperti memang ada KPK-nya, tapi kayak nggak kerja gitu. Ada lagi penegakan hukum yang tadi ya, nilai potensi kerugian negaranya besar, tapi kemudian hukumannya kecil. Ini 28 Januari 2025 adalah 100 hari rezim Prabowo Gibran menjabat terhitung sejak pertama kali dilantik. Dan ini sebenarnya menarik kalau kita bahas ya, bagaimana implementasi dari rencana-rencana Presiden Prabowo Gibran dalam Astacita, yang salah satunya juga adalah soal penguatan pemberantasan korupsi. Nah, untuk membahasnya, kemarin ICW baru saja merilis catatan 100 hari Prabowo Gibran dan juga outlook pemberantasan korupsi 2025. Nah, ini ada banyak sebetulnya poin yang akan disampaikan oleh ICW nanti, tapi tentu dalam podcast ini kita akan bahas beberapa hal utama dan nanti teman-teman bisa membaca di dalam kajian ICW. Kita bahas di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Kembali lagi bersama ICW. Mas Diki, apa kabar? Kabar baik, Mas Biko. Alhamdulillah. Ini udah lama ya nggak muncul di podcast gitu ya. Sebenarnya saya juga sih sebenarnya. Iya, oke. Nah, kalau kita bahas isu 100 hari ya kemarin, ini udah dirilis oleh ICW ya, sorry ya teman-teman. Ini kajiannya sudah dirilis oleh ICW. Dan sebetulnya kalau kita lihat memang dalam 100 hari sejak Prabowo dilantik, sebetulnya ada beberapa peristiwa yang kalau kita lihat ini adalah satu inkonsistensi dalam implementasi komitmen anti korupsi yang dilakukan. Walaupun ada survei di salah satu media yang berkata sebaliknya. Nah, ini yang mungkin kita bisa ulas kalau menurut Diki nih ya, dari konteks hukum pemberantasan korupsi lah ya. Ini kita kan selama ini kan selalu bilang bahwa KPK hari ini sudah tidak seperti KPK yang ada 5 tahun lalu lah ya, atau bahkan ya paling tidak 5 tahun lalu atau sebelum rezim Jokowi seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua juga sebetulnya ada isu lain yang kalau dalam catatan ICW kita secara konsisten mengulas bahwa kinerja penegak hukum, tidak hanya KPK tentu, polisi, jaksa, ini sebenarnya tidak memuaskan banget gitu dalam konteks penuntasan kasus korupsi. Dalam konteks penuntasan kasus korupsi, bukan pengungkapan kasus korupsi. Ini mungkin diksi yang coba kita lihat. Apa kira-kira penjelasan ICW ini, Mas? Iya, sebelum menjawab jauh soal komitmen pemerintahan Prabowo terhadap upaya pemberantasan korupsi, tentu harus kita lihat dan evaluasi terlebih dahulu ya. Sebetulnya kan kita perlu lihat bahwa situasi yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo ini tidak mudah. Karena ada pekerjaan rumah yang besar di mana Prabowo harus memperbaiki situasi dan juga kondisi pemberantasan korupsi yang sudah dihancurkan oleh rezim sebelumnya. Kenapa saya bisa bilang sampai dihancurkan, pakai diksi dihancurkan? Karena kita tahu Mas Biko, 2019 kan merupakan titik terendah dari upaya pemberantasan korupsi ya, agenda pemberantasan korupsi. Di situ ada revisi Undang-Undang KPK yang kita tahu isinya sangat amat melemahkan KPK dari segi kewenangannya gitu ya. Kemudian yang kedua, di tahun yang sama gitu ya, itu juga dipilih sejumlah orang yang bermasalah untuk menduduki KPK. Jadi ada upaya pelemahan KPK secara institusional gitu ya dari tahun 2019 yang dampaknya kita bisa lihat sampai sekarang. Nah, sayangnya Mas Biko, sampai 100 hari tanggal berapa tadi? 28 Januari 2025 atau bertepatan dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Sayangnya perbaikan terhadap agenda pemberantasan korupsi itu justru tidak terlihat. Bahkan pada beberapa titik kita bisa bilang bahwa menakar komitmen Prabowo terhadap upaya pemberantasan korupsi itu gampang kok. Tinggal cek aja beberapa pernyataannya belakangan waktu terakhir gitu ya, atau sejak dirinya itu dilantik pada tanggal 20 Oktober kemarin. Misalnya apa? Misalnya pada 23 Desember 2024 di Kairo, Mesir gitu ya, entah di tiba-tiba Prabowo menyampaikan tuh di depan warga negara Indonesia yang ada di Mesir bahwa dirinya mewacanakan untuk membuka pintu maaf bagi
koruptor Ya. asalkan koruptor itu mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, sebetulnya meskipun sekilas bahwa wacana itu sekilas tampak baik ya, tapi jelas kalau kita baca ketentuannya dalam pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di situ ditegaskan kok bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau pengembalian kerugian perekonomian negara itu tidak menghapus tindak pidana bagi si pelaku gitu ya. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo itu justru kontraproduktif dengan agenda atau semangat pemberantasan korupsi berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kita juga bisa lihat ketika menteri-menterinya ini nyapuin omongan Prabowo dalam tanda kutip ya. Misalnya siapa? Misalnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mengatakan bahwa sebetulnya pemaafan koruptor itu bisa direalisasikan kok dengan menggunakan skema denda damai. Kalau dia mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 soal kejaksaan. Nah, problemnya kejaksaan sendiri itu ternyata sudah membantah tuh, ya kan, Ini bahwa lucu juga sih ini. aduh, Pak Supratman nggak bisa itu kalau diterapkan di Undang-Undang denda damai diterapkan untuk perkara tindak pidana korupsi, karena denda damai yang ada dalam Undang-Undang Kejaksaan itu dimaksudkan terhadap tindak pidana motif ekonomi yang memang di dalam undang-undang tersebut mengatur soal kebijakan denda damai. Seperti misalnya apa? Undang-Undang Kepabeanan. Jadi kalau kita berkaca apakah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa masuk? Kalau kita lihat pasal 4 tadi jelas enggak dong gitu ya. Itu dua ya. Terus kalau ketiga, jadi kan kita masyarakat itu menginsinuasikan ya Mas Biko ya, kalau omongan Prabowo beserta pembantunya ya itu sebagai upaya untuk memanipulasi hukum dalam tanda kutip ya. Padahal ini sebuah wacana yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat belakangan waktu terakhir, situasi dan juga kondisi pemberantasan korupsi kita semakin mengkhawatirkan kalau dilihat dari segi data gitu ya. Setiap tahunnya ICW mengeluarkan data pemantauan terhadap upaya penindakan kasus korupsi. Ada dari tahap penyidikan, ada dari tahap sudah vonis. Oke. Nah, kita lihat dari vonis aja deh. Dari vonis setidaknya dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ada peningkatan yang cukup konsisten dari segi jumlah putusan dan juga jumlah terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Oke. Kerugian keuangan negara itu juga meningkat secara konsisten, Mas. Oke. Saya ambil contoh pada tahun 2023 deh. Dari 56 triliun kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil kembali ke kas negara melalui pidana tambahan uang pengganti itu cuma 7,3 triliun loh. Jadi kalau misalnya tadi ya Prabowo dalam tanda kutip ingin memaafkan koruptor dengan dengan catatan bahwa mereka harus mengembalikan kerugian keuangan negara, kenapa nggak mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset? Karena gitu itu yang kemarin di akhir rezim Jokowi juga digaung-gaungkan bahkan sejak Prabowo masih jadi Menteri Pertahanan gitu ya. Persis. Gitu di rezim itu kan bilang bahwa RU perampasan aset ini jadi dalam tanda kutip PR yang harus diselesaikan untuk segera dibahas. Waktu itu masih Menko Polokamnya Pak Mahfud MD seperti itu kan ya. Ya meskipun kita perlu kritisi juga bahwa pernyataan Jokowi ketika menyampaikan RUU perampasan aset harus segera dibahas itu sebagai upaya dia untuk lempar bola panas saja ke DPR kan. Nah, ini jangan sampai ini terjadi di eranya Prabowo gitu. Karena RUU perampasan aset itu merupakan inisiatif dari pemerintah dan perlu dan penting rasanya kalau kita melihat situasi dan juga kondisi yang sangat buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi, utamanya soal pengembalian kerugian keuangan negara, perlu rasanya presiden itu segera mendorong melalui pengiriman surat presiden tuh kepada DPR. Nah ini menarik kalau kita tadi membahas soal aspek penegakan hukum kasus korupsi dan merefleksikan atau melihat 100 hari Prabowo Gibran gitu ya, yang sebetulnya kalau kita tarik
dari periode sebelumnya ada warisan buruk rezim Joko Widodo, lalu kemudian berlanjut hingga hari ini, kan rasanya masih jauh dari kata baik gitu kalau kita bicara. Meskipun kalau ada yang bilang bahwa menilai kinerja dalam 100 hari rasanya tidak cukup, itu benar, tapi kita paling tidak bisa melihat bagaimana gejala yang terjadi, bagaimana upaya yang dilakukan jelang 100 hari pemerintahan. Nah, itu kemudian menjadi evaluasi dan juga catatan tentang apa atau bagaimana keseriusan implementasi komitmen anti korupsi yang dilakukan oleh Prabowo Gibran di rezim seperti. Nah, ini kan juga sebenarnya kan ada problem, Mbak Erma mungkin juga kemarin sempat merespon gitu ya, soal tadi Mas Diki menyinggung eksistensi pemberantasan korupsi di lewat Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebetulnya kalau ICW menilai bahwa hari ini KPK tadi ya di awal saya buka sudah tidak lagi seperti yang dulu pasca revisi undang-undang, dan kami menganggap bahwa KPK tak ubahnya lembaga penegak hukum lain dalam hal pemberantasan korupsi. Memang dia punya keunggulan gitu. Tapi kalau dari sisi ICW sendiri, kemarin kita juga buat catatan, kan ada pemilihan pimpinan KPK baru dan Dewan Pengawas baru gitu. Apakah kemudian kekhawatiran yang sama itu masih muncul, atau bahkan bisa jadi lebih lebih buruk dari yang sebelumnya seperti itu? Ya, kalau misalnya kita ngelihat kan sebetulnya bisa terlihat dari pimpinan KPK yang terpilih juga ya. Karena kan memang secara sejarah kita tahu pembentukan KPK itu karena tidak efisien dan efektifnya penegakan hukum zaman dulu saat itu, jadi dibuatlah KPK independen, terlepas dari lembaga manapun gitu. Nah, cuma kok tiba-tiba jadi nggak ada perbedaan nih APH sama polisi, kejaksaan, polisi dengan KPK, isinya ya mereka-mereka lagi gitu. Jadi seolah-olah jadinya seperti duplikasi dari Kejaksaan dan Polri digabung dalam satu tempat, seolah seperti arisan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau proyeksikan ya tentu ada kekhawatiran akan ada konflik kepentingan, kemudian misalnya ternyata ada kasus yang melibatkan Kejaksaan atau Polri dipegang KPK yang tadinya bisa secara independen diusut, tapi kemudian karena ada orang-orang yang sama di dalamnya jadi nggak lanjut gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya jadi catatan bersama ya, karena sebetulnya salah satu unsur yang penting dalam penindakan itu kan adalah niat dari masing-masing lembaga gitu. Kemudian juga kita harus bisa ngelihat integritas dari masing-masing lembaga itu seperti apa gitu. Itu yang poin yang sangat paling penting dan krusial gitu. Tapi ketika itu jadi berada di kolam yang sama, jadinya bisa melihat juga, kita bisa proyeksikan juga sebetulnya nanti pemerintahan 5 tahun ke depan seperti apa gitu. Apalagi ini juga cukup cukup disoroti juga ya, misalnya polisi itu ada kita lihat ke korupsi timah kemarin, ternyata ada dugaan dan tersebut ada nama petinggi Polri. Itu kan juga jadi pertanyaan, kalau misalnya ternyata nanti dipegang Polri lagi tapi di KPK tetap ada Polri, apakah bisa jalan? Apakah bisa berjalan sesuai dengan marwahnya begitu? Jadi mungkin ya begitu-begitu juga, jadi berputar lagi seperti zaman dulu sebelum ada KPK gitu. Jadi seperti memang ada KPK-nya tapi kayak nggak kerja gitu. Jadi lembaga yang tidak efisien dan tidak efektif itu nambah satu lagi, Mas, yang awalnya 2 jadi 3 sekarang kan. Nambah KPK gitu ya. Iya. Ini memang agak lain sebetulnya ya kalau kita bisa. Jadi kalau ditanya bagaimana 100 hari Prabowo Gibran dengan berkaca dari institusi KPK saja misalnya, kok makin kesini ini makin rasanya lembaga ya dari unsur pemerintah semua gitu, tidak ada unsur masyarakat sipil. Bahkan ada guyonan kan kalau KPK itu sekarang jadi Polsek Kuningan. Itu dia. Iya, benar-benar. Karena latar belakangnya penegak hukum semua ada di situ. Iya, betul. Nah, saya ingin menambahkan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Erma dan Mas Diki gitu ya, soal pemberantasan korupsi dan juga KPK serta bagaimana 100 hari Prabowo. Kalau kita lihat dalam 100 hari Prabowo Gibran ini, dan dari poin Astacita sebenarnya kan cukup jelas gitu ya bagaimana upaya penguatan pemberantasan korupsi itu di state di situ ya, dan juga soal isu hukum. Tapi rasanya kalau kita tarik ke belakang, yang jadi pertanyaan adalah apakah Presiden Prabowo sudah berkoordinasi atau mendiskusikan terkait
upaya pemberantasan korupsi dengan KPK. Hmm. Ini jadi pertanyaan, sejauh ini Ya. sepertinya masyarakat belum melihat ada hal yang dilakukan ke arah sana gitu Iya, ya. Ini iya. yang kemudian jadi pertanyaan gitu ya. Ini 100 hari loh, 100 hari, dan di Astacita dan maupun di rencana atau apa yang dikampanyekan oleh Prabowo itu adalah penguatan pemberantasan korupsi. Tapi nyatanya kalau kita tarik mundur, kayaknya KPK yang sekarang aja belum pernah ada informasi dia diajak diskusi, diajak ngobrol untuk membahas bagaimana upaya pemberantasan korupsi ke depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat ini kan ada, kalau kami menilainya atau ICW kita dinilai ini sebagai satu anomali ya. Di satu sisi ada yang bilang dari survei salah satu lembaga media, tingkat citra terhadap lembaga KPK ini meningkat meskipun posisinya masih di bawah gitu ya, dan juga kepuasannya meningkat termasuk juga di isu-isu hukum. Kalau kita melihat ini sebagai anomali atau sesuatu yang paradoks, jangan-jangan karena yang disurvei itu adalah publik dan melihat bagaimana informasi yang disajikan oleh media tanpa mendalami lebih lanjut soal hal-hal yang dilakukan dalam konteks penegakan hukum kasus korupsi, ini yang kemudian mengaburkan unsur-unsur yang substansial lainnya seperti tadi Mas Diki sampaikan. 2023 catatan vonis ICW itu rata-rata hukuman masih 3 tahun, pengembaliannya hanya 7 triliun dari total kerugian hampir 56 triliun. Kita bisa bayangkan itu bukan disparitas lagi, itu jauh banget gitu dari kata ideal. Sementara kalau dalam perspektif korupsi sebagai kejahatan ekonomi, kan yang dikhawatirkan kan bukan cuma soal pidana badan, tapi juga adalah penjaraan melalui perampasan aset atau harta kekayaan yang itu dikuasai oleh para koruptor. Nah, itu yang kemudian sangat minus kalau kita bilang sekali lagi di 100 hari ini belum terjadi, dan bahkan kita belum lihat ada upaya yang ke arah sana. Itu yang kemudian jadi catatan Mas Diki kan. Iya, saya nambahkan ya dikit ya. Aku nambahkan ya, Mas Biko, soal tadi ya, bahwa sampai saat ini KPK itu tidak dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk sekedar diajak diskusi soal visinya Prabowo soal penegakan hukum anti korupsi ini seperti apa sih? Ya jangankan KPK ya, kejaksaan atau kepolisian, saya ragu sudah dipanggil atau belum gitu ya. Jadi 3 stakeholder yang punya peran terhadap upaya penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi itu memang belum pernah diajak diskusi oleh pemerintah secara langsung begitu ya. Nah, barangkali bantahan dari pemerintah gini, oh ya itu kan silakan aja koordinasi dengan Menko Polkam gitu. Karena itu koordinasinya di bawah Menko Polkam. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya, kan di dalam Undang-Undang KPK itu kan di state bahwa KPK merupakan lembaga negara di bawah kuasa eksekutif, oke? Artinya secara administratif presiden itu atasannya loh. Tapi kok nggak pernah diajak gitu ya. Jadi dari situlah kita tadi Mas Biko bilang bahwa dari situlah kita bisa melihat soal komitmen pemberantasan korupsinya Prabowo yang tidak terlihat dari 100 hari, bahkan lebih jauh lagi sampai 4 tahun ke depan sampai dirinya mengakhiri masa jabatan gitu ya. Ini yang kemudian kemarin juga kita catat dalam Outlook ya, paling tidak di 2025 gitu ya, berkaca pada sejumlah kasus yang ada, situasi politik yang ada dan lain-lain seperti itu. Makanya tadi itu problem di pemberantasan soal belum bisa dibilang bukan soal efektivitas ataupun efektivitas penegakan hukum, tapi soal bagaimana upaya anti korupsi itu dijalankan gitu. Kita belum lagi mendalami soal sejauh mana penegakan hukum itu dilakukan berdasarkan asas hukum berkeadilan dan juga ketentuan yang benar gitu. Karena hari ini kan kita juga melihat ada perkara korupsi yang ditangani oleh KPK gitu ya. Itu kemudian dalam beberapa situasi ini beda nih informasinya gitu. Dalam beberapa situasi gugur di pra-peradilan. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan juga kan. Kalau kita lihat itu dalam situasi-situasi yang hari ini kita lihat ini menjadi fakta. Itu satu. Yang kedua, ada lagi penegakan hukum yang tadi ya nilai potensi kerugian negaranya besar tapi kemudian hukumannya kecil. Ini kan menjadi catatan. Belum lagi persoalan di kepolisian yang kemarin ada fakta-fakta polisi meras dan lain-lain. Nah, itu kan problem yang sebetulnya kalau kita dalami lebih lanjut dari 100 hari ini belum nampak gitu ya bagaimana komitmen langkah konkret yang harusnya sampai hari ini kita masih
menunggu bagaimana pembuktian dari komitmen tersebut gitu. Nah, dalam dokumen Outlook yang kita tuliskan itu kan juga memberikan apa ya? Informasi, bukan informasi sih, mencatat lah Mencatat ya. bahwa kalau kita melihat Outlook pemberantasan korupsi ke 1 tahun ke depan setidaknya ya, itu juga ada insinuasi bahwa penegakan hukum anti korupsi kita akan terkontaminasi dengan unsur-unsur politik gitu. Nah itu gimana tuh, Nah, Irma, gimana kalau dari bacaan? karena ini sebenarnya hal yang juga terjadi di 2024 juga potensinya gitu. Iya, agak bingung ya, karena sebetulnya tentu kalau misalnya kita bahas penegakan hukum, dibilang harus bebas dari politik, tapi bingung juga karena ya sebetulnya kalau misalnya kondisi politiknya baik, ya sebetulnya berjalan-berjalan aja gitu. Misalnya kayak kan ketika kita bicara soal niat atau misalnya kita bicara soal bahasanya bisa dibilang niat lah pokoknya, niat. Kalau misalnya kita memang ada ternyata dari pemerintahnya ada niat baik, ya tentunya harusnya ada perbaikan yang cukup signifikan gitu. Misalnya kayak ya sudah, misalnya kan sudah ada Asta Cita. Ya penurunannya apa misalnya? Itu kan kayak visi misi ya. Oh, ini visinya seperti ini, kita mau meningkatkan penegakan hukum korupsi. Oke, misinya apa? Nah, ini misinya nih nggak ada gitu. Jadi political will-nya juga nggak ada gitu. Nah, ini dari 100 hari ini juga kok dari 100 hari kok nggak dibahas gitu. Apa jangan-jangan sebenarnya emang udah arahnya ke pokoknya ekonomi naik gitu, apa gimana gitu. Jadinya kan kita juga kalau mau ekonomi naik, ya penindakan korupsinya juga harus bagus gitu. Ya kalau misalnya ekonomi naik tapi kitanya tetap melarat, sama aja bohong gitu kan. Nah, saya menambahin apa yang disampaikan Erma ya tadi, Mas Diki menyinggung soal dokumen Outlook gitu ya. Ini kan sebenarnya persoalan yang juga rasanya belum tersentuh sepenuhnya oleh Prabowo Gibran di 100 hari gitu ya, bahwa ada kekhawatiran di publik soal penegakan hukum ini tidak berjalan dengan dengan baik gitu ya, atau berbau politis gitu ya. Dan kekhawatiran itu sebenarnya muncul juga tatkala 2024 kemarin secara kompak gitu ya, 3 institusi penegak hukum mengeluarkan semacam kebijakan gitu ya, penundaan penanganan perkara korupsi. Nah, ini kan sekali lagi ICW kembali menegaskan bahwa kok ya penegakan hukum dalam tanda kutip harus dikompromikan dengan konteks kontestasi politik gitu ya, kontestasi politik gitu. Padahal sebetulnya kan hukum inilah yang bisa memastikan bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik gitu. Demokrasi dalam hal ini adalah pemilu seperti itu. Nah, kalau kita baca ketika ada upaya itu, maka sebenarnya kan penegak hukum artinya punya kekhawatiran yang wah ini takutnya jadi alat politik atau jangan terpolitisasi. Padahal yang harus diperbaiki ya bagaimana penanganan perkara di penegak hukum itu sendiri, bukan berarti malah menghentikan proses penyidikan dan lain-lain. Dan problem itu sebetulnya terkonfirmasi dari catatan ICW setiap tahun, bagaimana penegak hukum khususnya di kejaksaan dan polisian gitu ya, menginformasikan informasi umum tentang penanganan perkara yang itu masih sangat buruk gitu ya. Itu yang kemudian mesti jadi catatan kita. Nah, artinya ini apa? Ada aspek transparansi, ada aspek akuntabilitas penanganan perkara korupsi. Itu yang kemudian menjadi catatan dan jadi celah, dan kita tidak bisa pungkiri ketika muncul statement atau pendapat publik soal ini khawatir ada politisasi penegak hukum gitu ya, karena tadi ya, informasi atau dari aspek akuntabilitas ini juga masih sangat minim. Dan kita bicara di sini adalah bicara juga soal profesionalisme penegak hukum dalam penanganan setiap perkara. Ini yang juga kemudian jadi persoalan penting gitu, Mas Diki. Nah, satu lagi ya, kemarin juga di dalam catatan ICW kan kita juga punya concern soal penyempitan ruang kebebasan sipil dan ruang demokrasi yang kemudian juga jadi catatan teman-teman seperti itu gitu. Lalu apa yang kemudian jadi bacaan ICW di 100 hari dengan melihat ada situasi represivitas terhadap pegiat anti korupsi, pegiat HAM dan lain-lain, termasuk juga upaya doksi yang dialami oleh peneliti ICW dan serangan-serangan digital lainnya. Ini apa yang kemudian kita bisa catat dan evaluasi gitu ya dari 100 hari rezim Prabowo yang sebetulnya ini kan juga jadi catatan buruk buat demokrasi, betul. Ya gitu. Benar. Sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin masalah kriminalisasi ini udah dari tahun ke tahun ya, sebetulnya ini
gosip lama gitu ya, karena kita bisa ngelihat di era sebelum pemerintahan Prabowo ini sudah mulai dikerahkan buzzer-buzzer gitu yang nggak tahu deh pokoknya itu asal dari mana, kemudian juga ada anggarannya tersendiri. Itu temuan ICW yang lumayan unik dan sangat menarik gitu. Kalau misalnya kita juga bicara masalah kriminalisasi juga ya. Ini kan seharusnya memang harusnya ada batas-batas tertentu mana yang memang menghina seperti menggunakan kata-kata kasar segala macam sama memang mengkritik gitu. Nah, ini tuh seolah-olah pemerintah seperti tidak bisa membedakan ini mana yang kritik, mana yang memberikan saran, rekomendasi. Kita habis kritik nanti pemerintah bilangnya ya coba deh masuk pemerintahan. Ya, maksudnya kan nggak bisa seperti itu. Kita kan punya peran masing-masing, termasuk peran-peran masyarakat sipil gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat kemarin juga, misalnya ada salah satu peneliti cewek yang didoxing itu sebetulnya suatu kejadian yang cukup membuat presiden buruk begitu. Kan pasti orang jadi takut ya. Maksudnya ketika memberikan kritik, aduh kok takutnya mengalami seperti yang peneliti cewek alami gitu kan. Jadi itu memang kalau misalnya kita tidak melakukan upaya hukum, itu jadinya suatu pandangan di masyarakat jadinya aduh takut bersuara, takutnya kalau misalnya nggak bersuara kalau misalnya bersuara nanti malah dihina apa segala macam. Nah, itu harusnya ketakutan-ketakutan yang tidak terjadi gitu, dan posisinya negara ini memang harus menjamin bahwa kebebasan berekspresi, demokrasi itu tetap terjaga gitu, bukan malah seolah-olah mengamini gitu. Kemudian juga pemerintahan dalam hal ini presiden juga yang tidak memberikan komentar apa-apa gitu. Itu sesuatu yang harusnya menjadi catatan juga ya gitu. Ya, saya sih simpel aja sih jawabnya, Mas. Apa sih yang kita bisa harapkan dari rezim gitu ya, yang pada saat pilpres kemarin, pada saat masa kampanye kemarin membawa jargon keberlanjutan gitu. Nah, kita kan tentu berharap ya bahwa ketika Prabowo itu bawa jargon soal keberlanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan yang sifatnya itu baik gitu ya, soal gagasan ekonomi yang perlu dan penting untuk ditingkatkan dan lain seterusnya. Bukan keberlanjutan untuk menyempitkan ruang sipil, bukan keberlanjutan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi, bukan keberlanjutan untuk merusak mengeksploitasi sumber daya alam dan lain seterusnya. Tentu kan kita berharap justru keberlanjutan yang dimaksud itu keberlanjutan yang sifatnya baik gitu ya. Walaupun saya ragu juga apa sih yang baik ya. Iya. Ya, ini menarik, apalagi tadi ya bicara keberlanjutan, jangan-jangan nih keberlanjutannya warisan buruk yang dilanjutkan gitu ya, kemudian menjadi soal gitu ya. Ya, ini sebetulnya kalau kita sekali lagi ya, kita ini kan membahas bagaimana 100 hari Prabowo Gibran. Masih ada sekian hari ya, sampai dengan 4 tahun ke depan gitu ya. Yang sebetulnya menjadi perhatian publik dan masyarakat termasuk ICW ini akan terus mengawasi gitu ya. Dan kita selalu bilang bahwa jangan sampai politik hari ini atau situasi pemerintahan hari ini itu hadir dengan kondisi ya semua ngikut apa kata pemerintah gitu ya, atau tidak ada oposisi, tidak ada hal-hal politik santun. Itu politik santun itu kan kemudian itu sebenarnya bahaya buat demokrasi. Mas Diki. Makanya kalau kemarin kita lihat di Pilkada 2024, Pilkada serentak gitu ya. Sebetulnya kan ini kita selalu bilang hawa-hawa pilkada, rasa pilpres itu kan muncul tuh, Mas. Ini kok yang bertarung di pusat, tapi kok di daerah ada indikasi upaya mobilisasi yang serupa gitu ya, seperti hal yang terjadi di pusat. Ini yang kemudian jadi khawatiran, apalagi dalam data ICW itu hampir sebagian besar provinsi yang menjalankan pilkada itu terafiliasi dengan dinasti politik. Ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran berlebih gitu ya. Kita bicara korupsi kepala daerah, ini sebenarnya pola lingkaran setan yang sering kali berulang. Nah, dinasti politik ini sebenarnya menambah kekhawatiran kita bahwa nah, boleh nggak dijelaskan secara sederhana kenapa sih publik itu harus khawatir soal adanya politik dinasti, Mas? Nah, sejarah sederhana gini, dinasti politiknya sebenarnya kan upaya melanggengkan kekuasaan lewat orang-orang terdekat. Nah, kata kuncinya apa soal melanggengkan kekuasaan itu adalah ada pada
penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan yang sebetulnya sudah dibangun dalam masa kepemimpinan seorang kepala daerah atau apapun itu. Di rezim sebelumnya. Di rezim sebelumnya seperti itu. Nah, keinginan untuk melanggengkan itu dan mewarisi itu ke orang-orang terdekat khususnya keluarga, itulah yang kemudian menjadi satu bahaya bagi demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan. Karena apa? Itu sama saja dengan melanggengkan praktek KKN, korupsi nepotisme, itu satu. Yang kedua juga demokrasi tidak sehat gitu ya, bagaimana memastikan proses check and balances gitu ya, kalau ternyata ini adalah kroni dan lain-lain, belum lagi nanti kalau ada yang di eksekutif dan lain-lain gitu ya. Terus ICW juga beberapa kali menemukan dalam kajiannya bahwa ada korelasi yang kuat antara korupsi dan dinasti politik gitu. Di sisi lain sebenarnya tanpa itu pun korupsi kepala daerah itu kan sebenarnya menjamur ya. Ini kita harus waspadai juga nih pasca pilkada serentak ini seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya bukan kebetulan ya, karena memang waktunya bersamaan ya pilkada dan pilpres itu patut menjadi perhatian kita bersama di konteks pengawasan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, sekali lagi karena kita membahas soal 100 hari rezim Prabowo Gibran ini, maka komitmen anti korupsi yang tertuang dalam Astra Cita itu yang harusnya diejawantakan secara jelas, secara konkret menjadi langkah-langkah taktis seperti itu gitu. Begitu Mas Diki kayak gitu kan. Dan ini kita masih menanti bagaimana pembuktian dari janji-janji dan komitmen politik Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi, termasuk juga penguatan KPK dalam satu periode pemerintahan ke depan seperti itu. Pasti ditagih ya. Gitu. Oke. Kayaknya itu aja ya. Nanti teman-teman bisa membaca kajian lebih lengkap yang ICW rilis di website ICW www.antikorupsi.org gitu ya. Terima kasih teman-teman pendengar maupun yang menyaksikan di YouTube Sahabat ICW. Kita akan kembali di episode berikutnya dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Sampai jumpa.